Tahlilan dalam perspektif tradisi Wajo Hilir, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan pagi dengan roti, bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke acara inti, saya menyapa, apa kabar semua? Tanam ubi tak perlu dibaca. Orang yang berbudi perkenalan yang utama. Motor rosak jangan dipukul, nanti bisa menjadi mati. Karena semua dah berkumpul, mari kita buka acara ini. Pada awal kisah, cerita ini mengkisahkan tentang tradisi tahlilan di Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah. Masyarakat masih melakukan tradisi ini dari dulu hingga sekarang. Tradisi ini dilakukan pada saat ada orang yang meninggal dunia. Tradisi ini dikenal dengan tahlilan. Tahlilan adalah ritual atau upacara selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam. Tahlilan juga merupakan kegiatan membaca serangkaian Al-Quran dan zikir-zikir dengan maksud menghadiahkan pahala bacaannya kepada orang yang telah meninggal. Tahlilan ini dilakukan dari hari pertama meninggal sampai hari ketiga dan dilanjut di hari ke-7, hari ke-14 dan hari 25 dan juga 100 dan ketemu tahun. Tahlilan ini diisi dengan acara membaca tahlilan, baca doa bersama dan mengaji atau yang biasa disebut mukadam, yang dilakukan oleh satu orang satu juz Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan makan bersama. Teman-teman semua, di dalam kisah ini diperankan oleh seorang ibu dan anak-anak berusia 9 tahun. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari di kampung yang dikenal dengan nama Wajo Hilir, suara toa masjid pun terdengar menyiarkan bahwa ada salah satu warga yang telah meninggal dunia. Suara toa tersebut terdengar di telinga ibu, dan akhirnya ibu pun bergegas mencari anaknya untuk pergi bersama-sama melayat orang meninggal tersebut. Setelah pergi melayat, pihak rumah pun memanggil atau menyabi untuk pergi tahlilan nanti malam. Waktu pun berjalan dan pada malam hari ibu dan anak pergi tahlilan bersama-sama. Nak, yuk kita pergi acara tahlilan orang yang tadi meninggal. Yuk Rama, tapi kita nak siap-siap bentar ya. Anak pun bersiap-siap untuk pergi. Jangan lama-lama ya nak, mak pun masih nak nyiapkan beras untuk bungkusan nanti. Nak, kita dah siap nih, ayolah pergi. Ibu dan anak pun menuju ke tempat tahlilan. Setelah 15 menit, ibu dan anak pun sampai. Ibu pun duduk bersama dengan ibu-ibu lainnya. Mak, masih lama ke saya acara ni? Kita dah lapar. Mana mata pun dah ngantuk kak ni. Belum lah nak, sebentar lagi nunggu orang tahlilan lo. Baca doa, habis itu barulah makan sama-sama. Alah, lama lah masih. Bentar lagi. Dah selesai dah nak baca doanya. Tunggulah, tak lama lagi dah makannya tu. Tahlilan dan baca doa telah usai. Ibu-ibu di dapur pun menyiapkan makanan untuk para tamu. Tak lama kemudian semua makanan sudah siap untuk dimakan dan semua tamu pun makan bersama-sama. Selesai semua orang makan, salah satu tokoh masyarakat pun membaca sholawat yang menandakan bahwa tahlilan sudah selesai. Ibu dan anak pun pulang ke rumah. Mak, kira-kira apalah tujuan
tujuan tahlilan tuh? Iyalah, tahlilan tuh untuk mendoakan orang yang dah meninggal. Karena tahlilan pun bisa mengajarkan kita dengan orang lain untuk tolong menolong dan saling mendoakan. Oh, gitu ya, Mak. Lah, kita tidur dulu ya, Mak. Ya nak, selamat tidur. Setiap kelahiran pasti ada kematian dan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kematian bukanlah bencana terbesar dalam hidup ini. Bencana terbesar dalam hidup ini adalah ketika ketakutan kita kepada Allah sudah mati saat kita masih hidup. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi perbanyak pahala dan bertakwalah kepada Allah SWT. Karena waktu kematian tidak ada yang tahu. Merayap ular di tengah rawa, kaki dipatok, kena bisanya. Setiap makhluk yang bernyawa pasti kembali ke penciptanya. Becak udah tergolong lama, wahana masa dahulu kala. Banyak ibadah tolong sesama, niscaya surga menanti kita. Bunga melati di perkarangan, tumbuh cepat, segar besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tahap belajar. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan.